وانفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Faslun apa? Faslun ya? Faslun wa alaika bi fasadiqi ma tuhibbu wa ma ya'idu alaika min tanala al-birra. Qala Allah ta'ala ayyuhal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa bidzari ala nafsika indal ajali wa minal muflihin. Wabil israri bis sadaqati fa inna sadaqata sirri tutfi'u al-balum wa tudha'ifu ala sadaqati al-aniyati bisab'ina dhi'fan wa taslamu min tatarruki riya'i al-mufsidi bil a'mali wa la tada' an tasaddaqa kulla yawmin bi shay'in wa in qalla wabakir bihi fa inna al-fataya la yatahaqqaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa adabana fa'ala barakatihi wa bikum fid dharain amin. Qala faslun wa 'alaika bitasadduqi bima tuhibbu wa bima ya'izzu 'alaika litanalal birra. Berkata Al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad, wa 'alaika, dan seyogyanya bagimu, bitasadduqi, untuk bersedekah. Ya, wa 'alaika bitasadduq. Ya, 'alaika idiomnya dengan bi ya. Jadi huruf ba di situ adalah idiom dari kata 'alaika. Wa 'alaika bitasadduq, hendaknya engkau bersedekah. Bima tuhib, dengan apa yang kau sukai, apa yang kau cintai. Ya. Nah, ada ulama mengatakan bima tuhib, ya, bukan dengan sesuatu yang paling kau cintai. Jadi kita sedekah dengan apa yang kita cintai, bukan yang paling kita cintai. Ya. Artinya kita masih dikasih kami Allah untuk punya apa yang paling kita cintai gitu. Ya, dan kita cinta banyak nih, ada motor kita cintai, ya boleh kita sedekahkan. Ya, kita punya duit, boleh kita sedekahkan. Tapi kalau yang paling kita cintai, masa kita sedekahkan ya? Itu anak kita, istri kita gitu. Wa bima ya'izzu 'alaika, dan juga dengan apa yang menyulitkanmu, yang berat. Ya, yang berat kita keluarkan. Litanalal birra, agar mendapatkan kebaikan yang sempurna. Tuh. Qala Allah Ta'ala lan tanalul birra, tidak akan kau mendapatkan al-birra, suatu kebaikan yang sempurna, hatta tunfiku, sampai kau menginfakkan, sampai kau mengeluarkan, mimma, dari sebagian, minnya min tabai, dari sebagian apa yang kalian cintai. Nggak semua, enggak ya. Makanya sedekah itu beragam-ragam. Ada yang kayak Sayyidina Bakar bikulli, ya, mali, dengan segenap hartanya. Ada yang kayak Sayyidina Umar binisfi mali, dengan setengah hartanya. Ada yang kayak Sayyidina Utsman, ya, dia sedekah tergantung kebutuhannya Rasulullah. Kadang Rasul butuh ini, disedekah. Tuh ya, dulu ada biir rumah ya gitu ya. Biir rumah, yang mana orang Yahudi itu memiliki biir tersebut. Nah, di saat paceklik, semua sumur itu kering. Illa biir rumah. Ya, biir rumah tetap mengalir. Sampai-sampai orang Yahudi itu mengambil kesempatan. Ya, akhirnya dipakai buat dagangan dia, dimahalin, dinaikin harganya. Sehingga kaum muslimin ngeluh karena mau ambil biir rumah itu airnya cuman harganya mahal. Ngomong ke Rasulullah. Rasul bilang, ya, man ishtara biir rumah, siapa yang beli biir rumah untuk kaum muslimin, maka surga buat dia. Sayyidina Utsman untuk tangan, saya Rasul, saya beli. Itu. Datang ke orang Yahudi, ini saya beli. Oh, nggak mau. Ya, kalau dibeli saya dapat duit dari mana gitu. Orang ini mata pencarian saya. Yaudah kalau begitu saya bayarin dah setengahnya. Jadi sehari punya saya, sehari punya ente. Oh yaudah kalau gitu boleh. Tapi harganya mahal nih. Oh nggak apa-apa, mahal. Dibayarin 12.000 dirham kalau nggak salah waktu itu.
dibayarin, dipakai kaum muslimin air 1 hari. Kata Sayyidina Utsman, pakailah nih, ngambil buat 2 hari. Jadi orang muslimin ngambil buat hari ini dan buat besok. Giliran besok, gilirannya orang Yahudi, nggak ada orang muslimin ngambil. Kenapa? Udah kemarin udah diambil, double ngambilnya. Ngerasa rugi, waduh kalau begitu tekor ya udah jual semua dah. Dijual semua. Itu bi rumah buat Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman diwakafkan kepada Rasulullah buat kaum muslimin. Nah, ternyata sekitar bi rumah ada sebidang tanah. Itu pun dibayarin sama Sayyidina Utsman, ditanamin pohon korma. Nah, dari masa ke masa, dari Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Turki Utsmani itu terus ada tuh bi rumah, nggak berhenti-berhenti. Ya, sampai meluas tuh kormanya sampai sekarang. Itu sumurnya masih ada dan masih mengeluarkan air yang jernih. Ya. Bahkan ada satu rekening khusus karena ini pohon korma punya penghasilan, satu rekening di bank milik Sayyidina Utsman bin Affan. Masih atas nama Sayyidina Utsman. Bayangin orangnya udah nggak ada 1400 tahun yang lalu tapi namanya masih ada. Kenapa? Nah, karena itu keikhlasan, berkah daripada sedekah. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Itu ya. Nah, jadi begitu. Jadi mau pakai yang mana yang modal sedekah silahkan yang mana aja ya gitu. Wabil ithar, nah sekarang wabil ithari ala nafsik indal hajah. Dan juga engkau disunahkan kembali ke alaika ya. Jadi kalimat wabil ithar itu atofnya ke wa alaika bil ithar. Dan hendaknya engkau melakukan ithar. Istilahnya apa sih ithar? Mendahulukan orang lain. Ala nafsik atas dirimu sendiri itu. Jadi diajarin Imam Haddad kita untuk mendahulukan orang dulu gitu. Indal hajat ketika orang lain membutuhkan. Ini pertanyaan kemarin ya. Mana duluan ibu kita dulu apa orang kalau butuh? Jawabannya dua-duanya. Dua-duanya. Kalau bisa dua-duanya kita kasih gitu ya. Memang kalau nggak ada orang yang membutuhkan dulu, ntar bagaimana ibu? Ada insyaallah aja rezekinya. Niatin tuh ya. Litasira minal muflihin, agar engkau menjadi orang yang beruntung tuh ya. Wabil israri bis shadaqah. Nah, yang selanjutnya yang ketiga perintahnya adalah untuk ya menyembunyikan sedekah. Fa inna shadaqata sir, karena sesungguhnya sedekah sembunyi-sembunyi tudfi'u bisa memadamkan ghadabar rabb, murkanya Allah. Ya. Inilah kenapa kita nggak boleh ya ngomongin orang yang ahli sedekah. Kita nggak boleh mencela orang yang ahli sedekah walaupun tukang maksiat. Karena bisa jadi kemaksiatannya tadi sudah termaafkan dengan sedekahnya. Bisa jadi kemaksiatannya murkanya Allah udah Allah maafin lantaran dia sedekah diam-diam. Kita nggak tahu tuh duitnya banyak kan mau sedekah gimana, kayak orang kadang-kadang mencekelin aja ya. Ada kita lagi duduk tahu-tahu ada orang sebelah kita yang ngasih sesuatu, kita nggak tahu siapa orang. Macam-macam orang begitu cara sedekahnya. Ada orang sedekahnya mas duit jatuh, padahal bukan duit di kita, duit dia gitu. Macam-macam cara sedekah sih. Ya, cuman kalau kita amalkan ya lihat-lihat orang. Kadang orang ada yang nggak terima sedekah sih. Ya. Contoh nih, taruh nasi uduk depan pintu rumah kita digantungin gitu. Lupa nulisin namanya gitu, nggak ditulisin gitu. Wah, siapa nih? Dibuang gitu. Tawarok dia orangnya. Ya. Tapi kalau kita mau sedekah begitu tulisin. Ini hadiah gitu, makanan ini silakan dimakan gitu. Ya. Makanya paling besar pahalanya itu sedekah apa? Sedekah sir. Ya. Wa tudha'ifu ala shadaqatil alaniyah bisab'ina di'fan, dan ya mengungguli dari sedekah alaniyah dengan 70 lipat tuh ya. Wa taslamu min tatarrukir riya'i al-mufsidi lil amal, dan engkau pun selamat daripada jalan-jalan riya yang merusak amal tuh ya. Jadi selamat kita. Tapi kata Allah dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "In tubdus shadaqat fa ni'mah ya." Kalau ente nampakkan sedekah, fa ni'mah ya, cakep, bagus. Ya, jadi kalau ada orang sedekah ditampakkan bagus-bagus aja, boleh-boleh aja. Ya.
Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara. Kalau engkau sembunyikan dan kau berikan kepada orang fakir, fahuwa khairun lakum. Itu lebih baik. Nah, jadi kalau dari mana dalilnya sedekah sir itu lebih afdal dari ayat Quran gitu. Tapi Allah nggak mencela ya sedekah orang yang terang-terangan. Kadang-kadang di grup kan ada orang lelang nih, ayo siapa yang mau nyumbang? Di grup sepi amat ini. Akhirnya Gus Eka lu, saat saya 1 juta, wow 1 juta tuh. Langsung yang lain mau, 2 juta gitu. Gara-gara satu orang ini yang mulain yang lain jadi ikutan tuh. Nah cuman ada triknya kalau kita menjaharkan sedekah, kalau bisa yang disirin juga ada. Ya. Kalau orang tuh pernah ada murid saya gini, saya kan bikin program one day one sheet, ya, 1 hari 1 lembar. Saya tanya Quran. Ada satu orang murid saya nggak mau gitu, alasannya takut ria gitu. Aneh bilang gini, ente baca yang buat grup, ente baca lagi yang buat ente, paham nggak? Jadi yang 1 hari 1 lembarnya itu buat grup udah. Mau ria mau enggak itu urusan ente dah. Kalaupun ria kan ada yang sir gitu, paham? Ya kalau kita mau aman nih ya, jadi ada yang sirnya, ada yang jaharnya gitu. Jadi jangan sir semua, nggak bisa dicontoh kita kalau semuanya sir. Bahkan suatu hari Habib Zain bin Smith, ya, ini cerita salah seorang jamaah. Itu ketika beliau mengkisahkan tentang ulama yang sholat 100 rakaat setiap malam. Habis ngajar begitu, beliau malamnya sholatnya begitu. 100 rakaat. Nah, pertanyaannya, kok beliau nggak menyembunyikan amalnya? Kadang guru mesti menampakkan amalnya agar bisa dicontoh oleh muridnya. Nah, kadang juga harus menyembunyikan amalnya karena itu adalah bekalnya menuju Allah. Ya. Jadi ini trik nih ya, cara gitu. Kadang kita suka cerita tuh ya, waktu itu lagi jalan ketemu ada Aci sini ya. Cimai, di Jackmania. Gak ada kalau ini enggak. Lagi ketemu Aci jalan, ya. Aneh di kantong aneh ada 20.000, aneh kasih aja Ci buat rokok gitu. Oh girang dia. Kebetulan lagi bawa susu kalau nggak salah dia ya. Susu sapi. Pas aneh kasih, baru banget, naik motor, klub, sat. Bentar. Oh, Abu Haji, saya turun. Ini saat ya Allah kemarin nggak sempat ke rumah. Saya kasih, saya pegang, saya kantongin. Tuh, saya lihat 200.000. Saya ngasih berapa tadi? 20. Allah balas berapa? 200. Lama apa bentar balasannya? Langsung sebentar. Nggak ada semenit, nggak ada setengah menit, baru banget ngasih langsung dipanggil saat. Insyaallah. Itu kalau anggaplah cerita begitu ria misalnya gitu ya, misalnya gitu. Udah anggap 20.000 gitu kan 20 masih ada yang lain gitu, paham nggak? Gitu ya. Ini kadang kita kudu begitu, mengajarkan bangsa yang memang ada kemiripan dengan Bani Israil ya gitu ya. Gitu. Kadang-kadang ya begitu namanya manusia kita ya, orang-orang kita gitu. Harus zohir, harus kelihatan. Ya. Jadi kalau bahasa kata, gue mau gimana mau belajar sama dia aja susah. Ntar gue ngaji susah lagi. Akhirnya sang ustad kudu naik mobil gitu. Kudu ini, kudu itu dan sebagainya gitu ya. Minimal saya bilang begini, kalau ente jadi ustad, jadi guru, jangan memperlihatkan kesedihan ente, kesusahan ente depan orang. Gitu. Karena buat orang awam mikirnya simpel aja. Ustadz aja yang ngaji susah, kalau gue ngaji susah lagi. Gitu pada orang awam mikirnya begitu. Cukuplah orang kesusahan kita Allah yang tahu gitu ya. Nah, jadi demikian tuh ya. Afdaliyah daripada sedekah sir ya. Wa yukaffir ankum min sayyi'atikum. Nah, ketika kalian itu sedekah sir, Allah hapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah ya dengan apa yang kalian kerjakan Allah Maha tahu. Nah, di sini dikatakan oleh Syekh Ibn Ajibah ya. Bisa ditulis nih. Ya.
Ada isyarahnya, tulis. Muamalatul abdi ma'a maulah, hubungan hamba bersama Allah, ya, itu ada dua. Imma ayyakuna li talabil ujur wa imma li raf'is sutur. Ya, hubungan hamba kepada Tuhan terbagi dua, imma antakuna li talabil ujur, ya, au imma li raf'is sutur. Yang pertama, imma dia ibadah untuk mendapatkan pahala, atau bisa jadi dia ibadah untuk mengangkat tirai. Ya. Kita yang mana kira-kira? Ibadah dapat pahala atau mengangkat tirai? Tirai ini tirai kita ya Allah ya, mengangkat hijab. Ya. Kalau bahasa kita kan ngaji udah lama gitu. Cuma pertanyaannya, pernah nggak kita mendapatkan sesuatu hal yang orang-orang soleh dapatkan? Minal mukasyafat, daripada tersingkapnya tirai, daripada ngimpi-ngimpi orang-orang soleh, ngimpi Rasulullah dan sebagainya. Pernah nggak kita ngerasain itu? Nah kalau nggak pernah, berarti banyak hijab di depan kita. Nah makanya ibadah tuh imma dua, imma kita untuk mendapatkan pahala, imma kita untuk membuka hijab. Fal aula, yang lebih utama, yuk tia ajruhu min wara'il bab wasani yadkhul ma'al ahbab. Tuh, ya. Yang pertama, kalau kita beribadah untuk mencari pahala, ya, maka kita diberikan ganjarannya di balik pintu. Dikasih ganjarannya di balik pintu. Allah balas. Cuma nanti nggak masuk. Depan pintu aja ini. Tuh, ya. Dikasih balasan oleh Allah, ente sedekah ini dibalas tuh. Cuman dia apa? Di depan pintu. Kalau yang sedekah niatnya untuk mengangkat hijab, yadkhul ma'al ahbab, ntar dia masuk bareng sang kekasih. Jadi innamal a'malu binniyat, tergantung niatnya. Kalau niatnya semata-mata mengharapkan surga, ya dapat surga. Ya, semata-mata mengharapkan dunia, dapat dunia. Makanya di awal mula orang-orang awam kita ajak ibadah dan sebagainya, biasa tarikannya itu dulu. Kalau sedekah dibalas, kalau sedekah ini orang awam. Tapi lambat laun kita ajarkan lagi bahwasanya bukan itu tujuan kita. Tujuan kita bagaimana kita bisa masuk surga bersama Allah gitu. Ya. Wa amma amilu lidunya, adapun orang yang beramal untuk dunia, fa huwa zalimun li nafsi, maka dia orang yang menzalimi dirinya sendiri. Tuh. Dalam sebuah ada sebuah athar, ya. Tulis talibud dunya asir wa talibul akhirah ajir wa talibul haqqi amir. Amir insyaallah tuh. Apa dalilnya? Talibud dunya asir, orang yang nyari dunia itu orang yang tertawan. Ya, orang yang tertawan, keikat, terbelenggu, nggak bebas dia. Wa talibul akhirah ajir, orang yang nyari akhirat, ajir, mendapatkan balasan. Ya. Wa talibul haq, tapi yang mencari Allah. Talibul haq, pokoknya beribadah, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Udah itu aja. Niat duha bukan pengen kaya, tahajud bukan pengen pinter, puasa bukan pengen kasyaf dan sebagainya. Niatnya Allah aja, talibul haq, maka dia menjadi amir, menjadi pemimpin. Ya. Jadi kalau kita mau jadi pemimpin, niatnya apa? Udah nyari Allah aja, nyari redho Allah. Talibud dunya asir wa talibul akhirah ajir wa talibul haqqi amir. Masyaallah. Ya. Makanya pas orang-orang yang jadi aulia, yang jadi wali, ya. Wali kan dalam bahasa kita kan orang yang ngurus. Gubernur tuh wali loh. Gubernur wali. Orang yang diamanahi untuk megang satu wilayah namanya wali. Yang dipegang wilayah. Wilayah apa wilayah? Daerah. Ya. Tapi itu wali zahir. Ya. Ada wali batin. Ya. Makanya kalau ada orang bilang kekhalifahan terputus sampai Turki Utsmani, ya, itu betul. Kalau dipandang dari segi wilayah zahirah. Tapi kalau wilayah batinah enggak. Ya. Kekhilafahan terus ada di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Itu turun sampai sekarang masih ada khalifahnya. Yang dinamakan dengan wali kutub. Ya. Kutbul
top. Ya, kutubnya para kutub tuh. Jadi nggak putus. Ya kekhilafahan batinah ini. Nah, yang paling akhir nanti menjadi khalifah adalah Imam Mahdi. Ya, Imam Mahdi. Ini kata siapa? Kata Habib Umar. Bukan yang ngomong ya. Habib Umar yang ngomong. Ya kekhilafahan batin masih terus ada. Ya sampai sekarang ada khalifahnya. Ya, itulah wali kutub Qutbul Aqtab. Ya. Kemudian tulis an-nas fi muamalatil haq. Manusia dalam bermuamalah kepada Allah ada 3 bagian. An-nas fi muamalatil haq ala aqsami salasatin. Ada 3 bagian. Ya, di kitab nggak ada tuh ya. Yang pertama kismin, ya, yaliku bihim al-ikhfa wal israr. Bagian yang pertama, ya, bagian yang layak bagi mereka disembunyikan dan dijaharkan. Afwan, ikhfa wal israr sama aja ya mananya ya. Mananya disembunyikan tuh ya. Bagian yang hanya layak disembunyikan. Yang kedua, bagian yang hanya layak dinampakkan. Yang ketiga, ya, qismun la yakifuna ma'a dhuhurin wala khafa. Bagian yang tidak bisa zuhur dan tidak bisa khafa, tidak bisa nyata dan tidak bisa tersembunyi. Nah, jadi ada orang yang memang layaknya menyembunyikan amal. Siapa itu yang layak menyembunyikan amal? Itulah tolibul ikhlas, orang-orang yang nyari keikhlasan. Kalau kita nih masuk bagian ini, udah kita bagusnya buat kita sholatnya diam-diam, tahajud diam-diam, pokoknya diam-diam aja semua, israr bagusnya. Nah, ini minal muridin wa as-sairin, orang-orang yang sedang menuju Allah. Makanya disuruh khalwat. Mana khalwat menyendiri. Sholat di situ, makan di situ, ngaji Quran di situ aja lah. Nggak ada yang lihat illa ustadz wa Allah. Nah, yang kedua, orang-orang yang layaknya dinampakkan, amalnya nampak. Siapa itu? Ahlul iktida, orang-orang yang teladan ya. Daripada ulama yang ikhlas tuh kalau bisa nongol ya. Ulama yang ikhlas kalau bisa apa? Nongol. Jangan diam di rumah nyari aman, jangan, harus jadi contoh. Ya, kita ini di Indonesia bingung siapa yang jadi teladan kita. Ya. Kalau bisa bahasa kata teladannya masih teladan wilayah, belum teladan nasional. Ya, ulama kita ini masih sekarang ulamanya ulama wilayah, gitu. Banyak kayak contoh Habib Ali bin Abdurrahman Segaf almarhum. Beliau begitu luar biasa di mari. Orang apa